Karena ekonomi kita diatur. Ya. Peternakan itu tidak boleh yang besar-besar masuk. Ayam, sapi, kambing, nggak boleh. Warung tidak boleh usaha masuk sampai ke kecamatan. Retail modern hanya sampai di ibu kota. Oleh karena itu dulu kami di kampung, saya bisa sekolah dulu karena ibu saya punya ternak, ada ayamnya, bebek, ada kambing, ada sapi, punya warung. Kita pagi-pagi sudah bisa jaga warung, sudah latihan usaha. Di desa-desa itu walaupun belum maju, petani kita itu punya lahan, punya sawah, punya kebun, punya kehormatan. Dan pada waktu itu Indonesia disebut macan Asia. Kalau kita tidak lebih hebat, paling kurang sama. Thailand masih di bawah kita, Malaysia di bawah kita, Vietnam masih di bawah kita. Tiongkok income per kapitanya masih di bawah Indonesia. Yang sedikit di atas kita Korea Selatan. Pada waktu itu kita sudah punya Krakatau Steel, pabrik baja, duluan kita Pak daripada Tiongkok dan Korea Selatan, duluan kita. Kita sudah bisa bikin pesawat terbang, IPTN. Kita sudah punya petrokimia, kita sudah punya pabrik pupuk, kita sudah bangun irigasi, kita sudah punya apa lagi ya, bulog. Datanglah Krismon, ya, Krismon sebetulnya Krismon pada waktu itu, Krismon moneter itu juga skenario barat. Datanglah IMF, semua diatur pasar bebas, lahir reformasi, politik kita seperti ini sudah 28 tahun. Kita maju juga Pak. Kita juga maju. Tapi yang lain majunya lebih cepat. Malaysia income per kapitanya sekarang sudah 12.000 US dollar, 12.000. Thailand hampir 8.000. Vietnam sudah 4.000 sekian. Kalau Tiongkok, Korea Selatan sudah jauh. Sudah jauh. Perkembangan teknologi, ekonomi, inovasi dan lain-lain kita ketinggalan jauh. Bapak-bapak kalau lihat sekarang kan bisa lihat di YouTube bagaimana pertanian Thailand, bagaimana pertanian Tiongkok, bagaimana pertanian di Korea Selatan, bagaimana pertanian di Vietnam. Oh kita ketinggalan jauh. Kita ketinggalan 27 tahun. Menurut data BPS, Bapak Ibu sekalian saya hormati, petani kita itu rata-rata usianya 70, 60, 70 tahun. Yang muda-muda nggak tertarik. Artinya bidang ini memang selama ini sangat tidak menarik. Karena pertanian, peternakan diidentikan dengan kemiskinan. Bahwa petani pasti badannya hitam, tangannya kasar, perginya gelap, pulangnya gelap, badannya gelap, rezekinya gelap. Iya kan Pak? Rezekinya gelap. Jadi anak muda nggak tertarik. Rezekinya gelap. Itu. Dan karena semua pasar bebas tadi itu, maka sumber-sumber daya dikuasai pemilik modal Pak. Itu konsekuensi daripada pasar bebas. Ini ada Gubernur BI, Deputi Senior. Puluhan tahun himbara perbankan itu, ribuan triliun itu, yang kendalikan pemilik modal. Pak Kiai nggak bisa. Nggak bisa. Saya baru ngadepi karena dikasih tugas pondok presiden untuk membangun koperasi desa. Saya cerita. Koperasi
Kalau mau pinjam uang, Masya Allah susahnya. Sulitnya luar biasa Pak. Saya rundingan dengan Menteri Keuangan, harus ada peraturan khusus, lahirlah peraturan Menteri Keuangan nomor 49. Udah bisa Bu Menteri ambil pinjam uang? Belum. Lahir lagi peraturan anaknya, peraturan tadi punya anak lagi Pak. Peraturan Menteri Keuangan nomor 63. Udah berapa bulan? Presiden sudah ngomel, udah marah. Kok lama sekali? Sudah bisa ambil uang Bu? Belum bisa. Lahir lagi aturannya, anaknya. Namanya IUC. Saya baca Pak aturannya itu. Orang mau minjam 10 triliun lebih mudah daripada koperasi minjam 3 miliar. Jadi duit yang begitu banyak di perbankan itu dikendalikan, dipakai, dikembangkan oleh kira-kira 50 perusahaan, 20 grup saja. Saya udah cek, saya bisa bertanggung jawabin omongan saya. Saya tanya Menteri BUMN, saya tanya Wakil Menteri BUMN, saya tanya perbankan, Himbara. Jadi pesantren berapa? Koperasi berapa? Waduh Pak, 0, jangan-jangan.